Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester esai mata kuliah komunikasi data. Perkenalkan, nama saya Gasananda Primastadita. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Mercubuana. Ini pernyataan bahwa jawaban UAS yang dikerjakan ini adalah hasil analisa dan berdasarkan referensi yang dicari oleh saya sendiri. Untuk soal yang pertama, ada sistem komunikasi data rekam medis pada rumah sakit di era pandemi COVID-19. Dari soal tadi terdapat latar belakang, yaitu sistem yang berjalan di rumah sakit sekarang itu dihadapkan pada beberapa masalah. Di antaranya adalah pencatatan dan penyimpanan data rekam medis pasien masih dilakukan secara tradisional, sehingga berakibat banyaknya hilang record rekam medis dan record jumlah obat yang telah diberikan kepada pasien. Dari permasalahan di atas, perkembangan teknologi yang begitu pesat merupakan sebuah solusi, khususnya di bidang medis, karena masyarakat menyadari bahwa teknologi informasi ini merupakan salah satu hal penting untuk mengatasi beberapa masalah. Dari permasalahan yang terdapat pada latar belakang, yang pertama itu adalah bagaimana merancang dan membuat suatu sistem pencatatan dan penyampaian data rekam medis secara online. Rencananya sistem web service ini berfungsi sebagai media pendaftaran, pencatatan data rekam medis, dan menampilkan informasi rekam medis pasien yang bersangkutan secara online. Mengapa dibuat secara online? Karena di era COVID-19 ini kita diharapkan dapat meminimalisir kontak seminimal mungkin. Intinya diharapkan output dari web service daftar online ini dapat memudahkan dan mempersingkat proses screening, dan rumah sakit tidak salah lagi dalam memberikan obat kepada pasien. Ini skema solusi web service yang terdapat pada pembahasan sebelumnya. Yang pertama, kita aktivasi atau registrasi terlebih dahulu pada saat pertama kali menggunakan aplikasi. Setelah registrasi, kita akan mendapatkan username dan password, baru kita login ke dalam sistem informasi. Setelah itu, kita mensinkronkan antara table master dan database yang ada di lokal rumah sakit. Setelah sinkron, staf kesehatan akan melakukan input ke sistem dari pasien yang mendaftar secara offline. Nantinya data pasien yang daftar secara offline itu akan disimpan di penyimpanan lokal instansi medis. Selanjutnya, melihat data rekam medis pasien untuk diberikan pada dokter yang menangani pasien yang bersangkutan. Setelah itu, data rekam medis dapat didownload untuk mengambil data yang ada di server sistem pusat. Setelah didownload, maka data rekam medis akan diupload untuk mengirim data rekam medis yang ada di basis data lokal ke server sistem pusat informasi medis. Ini perencanaan timeline untuk mengerjakan proyek ini. Dari designing sistem ini perlu 1 minggu, kemudian development dan programming memerlukan waktu 2 minggu, dan di week keempat ini plannya akan dilakukan testing terhadap web service tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Ada komunikasi data antara operator dan leader di industri otomotif.
Latar belakangnya adalah PT SINA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif. Produk yang dihasilkan cukup beragam. Di PT SINA ini terdapat beberapa divisi, salah satunya divisi produksi. Di dalam divisi tersebut ada beberapa bagian, yaitu injection line, assembly line, dan final line. Di assembly line ada beberapa mesin yang letaknya berada di ruangan yang berbeda, sehingga sangat jauh dari pantauan atasan langsung atau line leader. Nah, dalam kondisi ini sangat tidak efisien karena dari waktu produksi itu akan terbuang dikarenakan operator harus berjalan menuju tempat line leader berada. Nah, uniknya itu di PT SINA ini mempunyai aturan yang sangat ketat, yaitu melarang seluruh karyawan menggunakan handphone di saat jam produksi. Tentu ketika proses memanggil atasan dengan berjalan menuju tempat line leader itu sangat tidak efisien, maka perlu adanya sebuah solusi. Saya di sini akan membahas penggunaan handy talkie dengan frekuensi UHF untuk mengatasi waktu produksi yang terbuang karena operator harus berjalan menuju tempat line leader berada. Handy talkie sendiri adalah radio komunikasi dua arah yang menggunakan kabel atau nirkabel, di mana sebuah handy talkie membutuhkan satu frekuensi untuk komunikasi dua arah. Komunikasi L-duplex tidak bisa dilakukan secara bersamaan, karena jika dilakukan secara bersamaan maka akan terjadi tabrakan. Handy talkie dalam berkomunikasi dengan pengguna HT menggunakan gelombang frekuensi radio di antara frekuensi rendah VHF dan frekuensi tinggi UHF. Frekuensi VHF yang diperbolehkan di Indonesia yaitu sekitar 136 sampai 174 MHz. Sedangkan UHF di 330 sampai 520 MHz. Di dalam case PT SINA ini, saya akan menggunakan handy talkie dengan frekuensi UHF karena frekuensi UHF dapat menembus berbagai penghalang seperti gedung bertingkat. Jadi diharapkan setelah menggunakan handy talkie ini, waktu produksi yang tidak perlu terbuang lagi karena operator dapat langsung menghubungi line leader menggunakan handy talkie. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 dan vaksinasi online. Latar belakangnya, pasporsehat.com merupakan pelopor platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 online pertama di dunia yang digunakan secara massal oleh pemerintah Indonesia sebagai syarat untuk melakukan perjalanan. Inovasi teknologi ini tersambung dengan platform layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, laboratorium, dan e-hak. Pasporsehat.com ini merupakan solusi bagi Anda yang melakukan perjalanan dan kegiatan di luar rumah ketika pandemi. Di dalamnya tersimpan dokumen validasi digital hasil pemeriksaan COVID-19, sertifikat vaksin COVID-19, dan games yang menjadi teman perjalanan Anda. Kami juga membantu untuk memastikan Anda berada di lingkungan bebas COVID-19 dengan cara face scanning. Solusi layanan terintegrasi ini menjadi sangat semangat kami untuk menghadirkan layanan terbaik untuk Anda. Yang akan saya bahas di sini adalah cara kerja paspor sehat yang merupakan pelopor platform validasi dokumen kesehatan COVID pertama ya di dunia. Oke, kita masuk ke analisa skema kerja cara kerja paspor sehat. Pertama, customer akan mengakses web paspor sehat. Ketika diakses, web paspor sehat ini akan memanggil API paspor sehat. Nah, API paspor sehat ini akan mengirim request ke third party integration service. Nah, dari third party integration service ini nanti akan mengirim request kepada third party API. Contoh data yang di request adalah seperti data-data customer melalui
instansi-instansi pemerintah, khususnya di bidang kesehatan. Nanti jika sudah di request akan dikembalikan oleh third party API ke third party integration service, akan melakukan feedback juga ke API Paspor Sehat dan kemudian ke web pasporsehat.com tersebut. Aplikasi skema cara kerja Paspor Sehat tadi secara garis besar menggunakan API. API adalah Application Programming Interface, merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat menerima panggilan atau permintaan dari perangkat lunak lainnya, seperti aplikasi dan website yang memberikan pelayanan. Dengan kata lain, API merupakan sebuah perangkat lunak yang mengizinkan untuk menghubungkan dua aplikasi. Di case yang tadi ini, API berfungsi untuk mengintegrasikan antara web Paspor Sehat dengan third party API seperti instansi-instansi kesehatan milik pemerintah. Pada analisa cara kerja tadi, saya menyimpulkan bahwa kelebihan dari Paspor Sehat sendiri adalah langsung terintegrasi dengan instansi-instansi kesehatan pemerintah. Yang kedua, tentu saja dengan dokumentasi secara online kita tidak perlu lagi membawa surat-surat fisik untuk membuktikan bahwa kita bebas dari COVID, karena semuanya sudah tersimpan dalam bentuk digital. Kekurangannya menurut saya sangat riskan jika username atau password kita sampai bocor, karena pada web tersebut mengandung banyak sekali data confidentiality, takutnya akan disalahgunakan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.